Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Apa kabar kalian kita hari ini? Sehat. Ya, baik. Jadi sebelum kita memasuki pelajaran, untuk pembelajaran IPAS kelas 5, kita akan mengecek kehadiran rekan-rekan kalian atau kawan kalian. Siapa yang tidak masuk? Cynthia Dengan apa keterangannya? sakit. Ya, mudah-mudahan lekas sembuh. Amin. Nah, jadi untuk mengawali, membangkitkan kegiatan semangat kalian untuk belajar hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Sekarang kalian dipersilakan berdiri. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Sekarang dipersilakan dulu kepada seluruh siswa kelas 5. Jadi untuk mengambil berkah, semoga apa yang kita pelajari hari ini akan mudah kalian memahaminya, mudah mengerti. Baiklah, kita akan berdoa. Silakan yang dipimpin oleh Ketua Kelas Fadil Febriansyah. Sekarang kita berdoa. Siap berdoa. Nah, jadi setelah kita berdoa, kita memasuki pembelajaran inovatif. Jadi pembelajaran inovatif ini maksudnya pembelajaran di mana siswa tidak lagi terpaku pada penjelasan guru, seperti yang telah kita pelajari beberapa waktu yang lalu. Nah, jadi untuk hari ini kita akan membahas pelajaran IPAS tentang bab 4, yaitu ayo mengenal bumi. Nah, sekarang Bapak akan tanya, apa bentuk bumi kita? Apakah bulat? Apakah
segi empat atau bagaimana? Setelah kalian melihat dari bola dunia ini, bagaimana? Coba kelompok yang pakai bola, ya. Kemudian dari pengamatan kita ada ini daratan, kemudian lautan. Coba kelompoknya Salma, lebih luas lautan atau lebih luas daratan? Lautan, ya, karena di bumi kita ini 70% adalah perairan. Kemudian kelompoknya Raka, kita hidup di daratan atau di lautan? Daratan, ya. Kemudian kelompoknya Kesa, ayo kalian amati peta ini. Apakah Indonesia ini termasuk pulau atau kepulauan atau benua atau daratan luas? Yaitu termasuk negara kepulauan. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan pertama tadi kita telah mengetahui bagaimana struktur bumi kita, apakah bumi kita ini bulat, apakah bumi kita ini bulat. Jadi yang berputar ini yaitu bumi, bukan matahari mengelilingi bumi kita. Nah, jadi untuk lebih jelas, mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Nah, dari kalian mengamati video pembelajaran, nanti kalian akan dibagikan LKPD. Nanti setiap kelompok jawabannya satu. Setiap kelompok mewakili kelompoknya menjelaskan jawaban ke depan. Nanti dinilai kelompok siapa yang paling unggul dan paling cepat dalam menjawab LKPD nanti. Nah, untuk pengamatan ini kita saksikan video berikut ini, media pembelajaran kita. Ya. Nanti ke video dia. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak-kakak semua. Jadi di sini dua kali berkenalan dengan bumi kita. Jelas tidak. Nah, ketika dijelaskan video itu seperti apa sih bumi kita? Nah, benar sekali. Bumi adalah seperti bola. Tapi untuk bagian atas merupakan bagian kanan atau kiri merupakan. Selanjutnya terdapat komponen bumi yaitu atmosfer, litosfer, dan litosfer. Dan terdapat komponen titik di dalam bagian yang berurusan tugas ini. Sisanya adalah berdasarkan tugasnya atau menjadi sendiri. Dan bagi menjadi literasan akan dibawa tulisan atmosfer, litosfer terdapat menjadi nafas dan nafas stratosfer. Stratosfer biasanya salah di dalam stratosfer. Dan terdapat lapisan ozon yang dari sinar ultraviolet. Yang ketiga terdapat lapisan mesosfer. Yang keempat ada lapisan termosfer. Di dalam termosfer biasanya adalah tempat terjadinya bang aurora. Selanjutnya yang terakhir itu adalah exosfer. Nah, di dalam exosfer inilah satelit luar angkasa. Komponen kedua adalah litosfer. Litosfer adalah lapisan bagian bumi. Litosfer terbagi menjadi prabumi, mantel atau sebelum bumi, dan inti bumi. Prabumi adalah lapisan paling luar, tempat di mana kita tinggal. Di bawah kerak bumi adalah mantel bumi dan merupakan lapisan paling tebal. Selanjutnya lapisan yang paling dalam adalah inti bumi yang sangat padat. Inti luar berbentuk cair, sedangkan inti dalam bentuknya padat. Dari inti dalam inilah yang merupakan lokasi bumi dan sekitar lantai bumi. Hubungan kerak bumi dan lapisan atas masuk bumi disebut litosfer. Litosfer berkumpul dari lempengan tektonik. Lempengan yang menjadi dasar daratan disebut lempengan benua. Sedangkan lempengan yang berada di dasar lautan disebut lempengan samudera. Lempengan yang bentuknya padat ini seolah-olah mengapung dan bergerak di atas atmosfer yang bentuknya cair. Apa yang menyebabkan lempengan bisa bergerak? Rata-rata lempengan yang disebabkan oleh perpindahan panas dari inti bumi ke bagian luar bumi.
Perpindahan panas ini disertai dengan perpindahan material ke dalam mantel bumi, sehingga prosesnya disebut dengan konveksi. Ini dunia sangat panas dapat memanaskan material di bagian mantel bumi. Karena panas, material tersebut menjadi lebih ringan dan akhirnya naik ke permukaan mantel di kedalaman tank. Di permukaan, material kembali menjadi dingin, kemudian kembali turun ke dasar mantel. Perputaran material ini terjadi terus-menerus, sehingga level yang mengapung di atasnya juga ikut bergerak. Air yang ketiga adalah hidrosfer, yaitu lapisan air yang ada di bumi. Contohnya samudra, lautan, sungai, danau, air tanah, dan uap air di udara. Sehingga air di bumi selalu tetap loh, karena ada siklus air atau siklus hidrologi. Bagaimana siklus air terjadi? Awalnya air menguap menjadi uap air karena panas matahari. Uap air itu akan naik ke atmosfer. Karena semakin tinggi, suhu atmosfer semakin rendah. Uap air tadi akan berubah lagi menjadi cair atau mengembun. Titik-titik air akan berkumpul membentuk awan dan kemudian turun hujan. Air hujan akan kembali berkumpul di lautan. Setelah itu, siklus air kembali berulang. Anak-anak, sekarang kita sudah tahu kan, ternyata komponen bumi itu memang sangat banyak bermacam-macam serta beragam. Untuk itu, saya Nila mau kita dan jaga bumi kita. Nah, jadi setelah kita mengamati video pembelajaran tadi, coba kelompoknya menjelaskan masing-masing. Kan pertama tadi ada litosfer. Apa saja tadi litosfer? Yaitu tanah daratan, lapisan tanah. Ya. Kemudian coba Raka ada tadi hidrosfer. Ya, apa hidrosfer? Yaitu lapisan air. Nah jadi untuk lapisan air ya, coba kalian sebutkan macam-macam air. Ada 2 macam airnya. Yang kita minum itu disebut air apa? Air sumur atau air tawar. Tidak ada rasa. Kemudian yang ada tadi kan ini. Nah, coba perhatikan gambar. Ada lautan sangat luas. Ini kan air asin, yaitu berada di lautan. Jadi coba sebutkan, berarti dari kesimpulan kalian bahwa air ini terdiri dari 2 macam. Apa? Ya, air lautan dengan sumur. Jadi digolongkan 2, yaitu disimpulkan air sumur, air tawar, kemudian air lautan disebut dengan air asin. Apakah air asin bisa untuk memasak? Tidak, karena mengandung kalori yang disebut garam ya, dari yang kita butuhkan. Nah, jadi 2 lapisan yang akan kalian pahami. Apa tadi? Lapisan tanah dengan air. Nah, untuk lebih jelas ya, coba perhatikan nanti di video kedua, baru kalian bisa mengerjakan, yaitu pokok bahasanya tentang LKPD, menjawab apa yang telah kalian saksikan. Kalian memecahkan masalah, ya, maksudnya memecahkan masalah, menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Nah, jadi satu kelompok satu jawaban, satu kelompok maju satu-satu untuk menjelaskan apa hasil jawaban dari yang telah dari kerja kelompok kalian. Di dalam profil Pancasila kan ada dijelaskan bergotong royong. Coba siapa yang hafal profil Pancasila, cuci tangan. Coba Ben. Coba Raka baca profil Pancasila. Iya, Rama. Iya. Profil Pancasila beriman pada Tuhan Yang Esa dan beralam mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya bagus, kreatif. Nah, artinya dalam diskusi kelompok ini kita harus kreatif. Jadi
Kalian tidak lagi mengandalkan sumber dari guru, mendengarkan ceramah dari guru. Kalian harus kreatif. Kemudian beriman. Beriman ini bagaimana? Harus semuanya beriman. Bergotong royong juga sama. Oke, sekarang kita saksikan video yang kedua untuk lebih jelas apa yang disebut dengan air. Tadi kan kalian belum begitu paham air ada dua macam, air asin dan air tawar. Sekarang lapisan-lapisan air ya. Sekarang kita saksikan untuk video yang kedua.
Yang pertama adalah siklus pendek. Siklus ini terjadi singkat dalam area yang tidak luas kelelawar. Ketika terjadi pemanasan oleh sinar matahari, maka terjadilah proses pengelapan atau mensularasi. Lalu terjadi kondensasi atau pembentukan. Nah, hujan di laut. jika kondisi jenuh, maka tepi-tepi air ini jatuh menjadi hujan yang terjadi di laut. Bulan bungkus semua. Siklus sedang. Bukan tulis. Berarti kan siklus panjang ya, siklus panjang hujan sampai dengan ini lapisan padat litosfer. Berarti kan lapisan tanah. Nah, lapisan tanah. Nanti. Berarti. Ya. Selesai untuk videonya. Sekarang dari media pembelajaran mengamati video untuk kerja diskusi kelompok ya. Diskusi kelompok, perhatikan untuk diskusi kelompok. Nanti akan saya bagikan RKPD-nya. Jadi kelompoknya Raka, coba Raka, ini dia Raka, kesini Raka, diberi waktu 10 menit untuk menjawab, diskusikan bersama teman-temannya. Kelompoknya Padi, satu menjawab, diberikan waktu 10 menit. Kelompoknya Kesa. Kelompoknya Salma ya. Salma tulis di sini kan ada perintah. Ada perintah di sini ditulis nama kelompok. Kelompok 1. Coba Salma dulu Salma. Kelompok 1, 2, 3, 4. Coba Salma perhatikan ke kelompok 2 ya, 3, 4. Ini kelompok 1. Tulis jawabannya. Iya. Ya, tulis di sini jawabannya. Nah, sini lembaran jawaban. Nama kelompok 4. Nama anggota siapa? Ini untuk bahan menjawab. Baca dulu ini baru menjawab. Jawab sini. Nah, ini kan nomor 1 pilih mana apa? A, B, C, D. Tulis di sini jawabannya. Ada yang pertanyaan lagi? Iya, iya. 1 sama ini kan 1 jawab sama A. Itu yang benar. Diskusikan bersama temannya, waktunya 10 menit ya. Iya ya, ini kan nama kelompok kamu kelompok 2. Anggotanya siapa? Tulis anggota dulu. Kemudian baca di sini. Apabila jawaban A tulis A di sini, jawaban B tulis D di sini ya. 5. Kelompok 3. Diskusikan bergotong royong jenar ya. 4. Diskusikan ya.
kalian berdiskusi, ada yang membacakan, ada yang bertanya, nanti waktunya 10 Mbak. Iya. Anggota tulis semua anggota dari Salma, siapa itu? Fadil, siapa? Iya, siapa dia? Rafli macamnya ya. Ingat kemarin harus siapa yang gambar gunung. Ya, apa yang ditanyakan? Diskusikan, tapi tolong jawab juga. Baca bisa. Nah, ini kan ada bukit. Misalnya apa bukit? Nah, struktur lapisan bumi terdiri dari litosfer daratan. Ya. Fadil, kelompok 1. Yang ini pegang, tolong dipegang 1. Kemudian kelompok 3, ya kumpul lembaran jawab saja. Lembaran jawab saja itu dipegang, ada nama kelompok 3. Kelompok 4, mana kelompok 4? Kelompoknya Kapi ya. Berapa lagi? Ya, 1 soal lagi. Yang sudah selesai tolong tetap di tempat ya. Feby dan jangan seperti itu karena kita kelompok 1 lagi sampai ya kumpul 1 saja, cukup 1. Nah, setelah kita menjawab LKPD melalui diskusi kelompok, ya, anak-anak telah memecahkan masalah dengan membaca dari sumber media pembelajaran tadi. Nah, untuk menghilangkan ketegangan kita es-krim sebentar. Nanti yaitu istirahat sambil menyanyi. Coba silakan berdiri semua. Kita akan supaya pemikiran kita sedar kembali, marilah anak-anak kita menyanyikan lagu naik ke puncak gunung. Karena yang kita pelajari tadi berhubungan. Ada tadi yang namanya gunung. Sekarang mari kita bernyanyi bersama. 1, 2, 3. Naik ke puncak gunung tinggi sekali, kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara, kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Silakan duduk kembali. Sekarang kita lihat jawaban satu persatu dari hasil kerja kalian. Nanti saya panggil wakil atau ketua kelompok untuk membacakan jawabannya di depan. Sekarang saya beri waktu pertama kelompok 1. Kelompok 1 coba. Kelompok 1. Fadil, coba bacakan mana Fadil ya. Coba
Iya, berlambat kok waktu dalam 10 menit ya. Yang pertama tadi. Coba soalnya bacakan. 1. Bentuk permukaan bumi tidaklah rata. Ada daerah yang lebih tinggi maupun lebih rendah dibandingkan daerah lainnya. Perbedaan tinggi rendahnya permukaan bumi disebut relief. Relief. Siapa yang membetulkan? Coba. Jawaban nomor 1 A. Betul atau salah? Betul. Betul. Jadi jawaban nomor 1 yaitu A. Dan terus Fadil. Nomor 2. Dedi mengayuh sepedanya ke sekolah. Raya berada di salah satu bagian bumi disebut litosfer. Ya, betul. Yang bagian dalam tadi disebut litosfer. Tepuk tangan. Beri aplaus kepada jawaban 3. Penampakan alam yang dituju oleh gambar gunung. Ya. Aku adalah Fadil sebagai wakil kelompok 1 coba kamu deskripsikan, maksudnya gambarkan bagaimana bentuk gunung. Gunung adalah ya. Coba gambarkan melalui tulisan, bisa lukiskan ya. Bagaimana gunung? Ya. Sebisa ada ya. Jadi ya, jelaskan Fadil, gunung adalah tanah lebih tinggi dari sekelilingnya. Ya. Tanah yang lebih tinggi daripada sekelilingnya. Sekarang silakan nomor berapa lagi Fadil? aku nomor 4. Aku adalah tumpukan tanah yang tinggi daripada tempat sekelilingnya. Aku adalah lembah. Iya, lembah. Aku adalah tumpukan tanah yang lebih tinggi daripada sekelilingnya. Jawabannya? Lembah. Iya, masih kurang tepat lembah ya. Yaitu dataran di dataran yaitu dataran ya, bukan dataran tinggi Bu. Oke, ya. Terus yang di 5. Kumpulan air asin yang banyak yang mengenai dan membagi daratan benua dan pulau disebut laut. laut, betul ya. Jadi sekarang kelompok 2. Kelompok 2 kelompoknya Salma. Silakan ke depan. Salma baca. Salma. Sekarang kalian semua menyimak. Jawabannya ada di papan tulis. Jadi Salma tadi menyebut 1A. Baca bersama soalnya Salma. 1. Bentuk permukaan bumi tidaklah rata. Ada daerah yang lebih tinggi walaupun lebih rendah dibandingkan daerah lainnya. Perbedaan tinggi rendahnya permukaan bumi disebut A. Betul ya. Beri tepuk tangan. 2. Dedi mengayuh sepedanya ke sekolah. Dedi berada di salah satu bagian bumi Disebut apa? disebut A. Litosfer. Betul. Jadi daratan ini bahasa lainnya adalah litosfer. Ya, nomor 3 sama. 3. Penampakan alam yang ditunjukkan oleh gambar gunung. Ya, betul. 4. Aku adalah tumpukan tanah yang tinggi daripada tempat sekelilingnya. Aku adalah A. Dataran rendah. Oh ya, masih kurang tepat. Terus. 5. Kumpulan air asin yang banyak yang menegelangi danau. Yang membagi dua benua. Bagi dua benua dan pulau disebut
Laut. Ya, betul. Beri yang pertama. Sekarang kelompok 3, siapa-siapa anggotanya Raka silakan dibacakan di depan kelas. Raka, iya, Raka Arya Sanjaya. Arya Sanjaya Anjayuma. Iya. Coba yang lain menyimak ya. Cocokan sesuaikan dengan jawaban di papan tulis ya. 1. Bentuk permukaan bumi tidaklah rata. Ada daerah yang lebih tinggi walaupun lebih rendah dibandingkan daerah lainnya. Perbedaan tinggi rendahnya permukaan bumi disebut relief. Ya, beri tepuk tangan. Nomor 2. Jadi mengayuh sepedanya ke sekolah. Jadi berada di salah satu bagian bumi disebut litosfer. Betul, ya, beri tepuk tangan. Penampakan alam yang ditunjukkan oleh gambar gunung. Ya, gunung betul. Ya. Nomor 4. Aku adalah tumpukan tanah yang tinggi daripada tempat segala lainnya. Aku adalah bukit. Bukit betul. Ya, beri tepuk tangan. Ya, terus. Kelima, ukuran air asin yang menggunai dan membagi daerah bendungan dan pulau disebut laut. Ya. Sekarang untuk kelompok 3 sudah membacakan, kita lanjut kelompok 4. Kesa atau Bersa? Ya, Kesa bacakan. Dari itu saya pinjam, kamu siap yang suara. Siapa tua? Ya. Satu, bentuk permukaan bumi tidaklah rata. Ada daerah yang lebih tinggi walaupun lebih rendah dibandingkan daerah lainnya. Perbedaan tinggi rendahnya permukaan bumi disebut relief. Ya, betul. Beri tepuk tangan. Relief. Ya, betul sekali. Dua, Dedi mengayuh sepedanya ke sekolah. Dedi berada di salah satu bagian bumi disebut litosfer. Ya, betul. Litosfer, daratan. Ya. Sekarang nomor 3. Tiga, penampakan alam yang ditunjukkan oleh gambar gunung. Ya, betul. Nomor 4 sekarang. Aku adalah tumpukan tanah yang tinggi daripada tempat sekelilingnya. Aku adalah dataran tinggi. Dataran tinggi. Ya, kurang tepat ya. Ya. 5. Kumpulan air asin yang banyak yang mengenai dan membagi daratan dengan dan pulau disebut lautan. Ya, betul sekali ya. Jadi dari hasil kerja kelompok kalian, alhamdulillah dari materi pembelajaran kita pertama untuk mengenal bumi yaitu air dan daratan, hasilnya sangat memuaskan. Satu kelompok mendapat nilai 100, kelompok 1 dan kelompok 2 dan kelompok 4 mendapat nilai 80. Nah, jadi dari hasil diskusi kelompok kalian tadi setelah memperlihatkan di mana kalian menumbuhkan kreatif belajar kemudian motivasi belajar. Nah, sekarang untuk kegiatan terakhir ya, kita lakukan tanya jawab. Di sesi tanya jawab ini
kita ada waktu 15 menit. Nah, maksudnya sesi tanya jawab. Kalian silakan bertanya dari media yang telah kita saksikan, kemudian dari kerja kelompok tentang apa yang kurang jelas. Misalnya saya kurang jelas apakah yang disebut danau, kemudian lembah, apakah yang disebut sungai, apakah yang disebut tadi yang digambarkan dengan lempeng bumi atau kerak bumi. Ya, silakan bertanya dari kelompok 1, ada yang bertanya? Ya. Ya. Coba dibaca dari sumber belajar. Misalnya Pak Ade nanya apa yang disebut gunung, apa perbedaan gunung dengan bukit. Nah, kan? Ya. Silakan bertanya Pak Ade, dia pakai mikrofon. Apa perbedaan gunung dengan bukit? Ya. Perbedaan gunung dengan bukit ya, kalian saksikan di sekeliling atau lingkungan kita. Ada di sana terlihat seperti gunung, tapi dia bukan gunung, yaitu perbukitan. Ada namanya Bukit Sedang, Bukit Pematang Tahun. Kemudian di Danau Ranau, masih daerah kita Sumatera Selatan, ada Gunung Seminung di Danau Ranau. Nah, jadi dari dua hal tersebut kalian bisa mengambil kesimpulan. Gunung yaitu ada gunung yang disebut Gunung Merapi, lebih tinggi dan mengandung unsur-unsur magma yang masih aktif. Gunung Seminung. Siapa yang pernah ke sana? Ya. Coba gambarkan bagaimana bentuk Gunung Seminung. Ya. Gunung Seminung sangat tinggi dan sewaktu-waktu dia bisa meletus dari dasar bumi. Nah, kemudian dari pertanyaan Pak Adil Tadi, apa perbedaan gunung dengan bukit? Bukit banyak ya, ada bukit barisan. Kalau gunung jumlahnya hampir setengah dari perbukitan. Di Indonesia ini kita lihat ada apa saja yang kalian bisa sebutkan di contoh gunung Pak Adil? Ini ada gunung. Nah, apa gunung? Ya, Gunung Rinjani di Nusa Tenggara Barat, Gunung Semeru di Jawa Timur, dan sebagainya. Ya, ada tadi disebutkan Pak Adil dua contoh, Gunung Seminung dan Gunung Semeru di Rinjani. Ya. Itulah nama perbedaan dari gunung dengan bukit. Kemudian kelompoknya Raka, ada pertanyaan kelompoknya Raka? Kelompoknya Salma. ya. Sekarang Salma silakan tanya bagaimana apa yang disebut dengan danau. Ya. Ya, apa yang disebut dengan danau, kata Salma. Salma menanyakan danau. Danau adalah Yaitu genangan air yang berada di antara dua gunung atau dua perbukitan. Dalam jumlah banyak, airnya masih air tawar. Kemudian coba Pak Adil Raka ya, baca dari LKPD makalah materi yang ada di sini Raka. Ya. Tumpukan tanah yang lebih tinggi daripada tempat sekelilingnya, lebih rendah daripada gunung. Ya, sekarang ada bukit. Coba Pak Adil membacakan apa yang disebut bukit tadi Pak Adil. Tumpukan tanah yang lebih tinggi daripada tempat sekelilingnya, lebih rendah daripada gunung.
Ya. Ada di mana bukit? Coba Kesa. Bukit terdapat di mana? Coba bacakan contohnya. Ini ada. Bukit adalah asal di Karang Asam Bali, Bukit Marase di Lombok, Nusa Tenggara Barat dan lain-lain. Ya, secara tenang 9 menit lagi lah. Ya. Setelah dilakukan tanya jawab, ya, untuk pemahaman, coba sekarang kalian pemahaman tentang daratan dan airan. Sekarang kita simpulkan apa-apa yang telah kita pelajari hari ini. Jadi tenang Pak ya, sebelum membuat lagi. Ya, untuk kesimpulan pertama, coba Raka membacakan mana yang lebih luas lautan dengan daratan. Ya, jelaskan mengapa lebih luas lautan dari daratan. Ada? Karena lautan. Kumpulan air asin dalam jumlah banyak yang menggenangi dan membagi daratan atas benua atau pulau. Ya, benua atau pulau. Nah. Lautan kita lebih luas. Coba perhatikan di sini, jangan dulu perhatiannya mengarah ke lain. Nah, di peta, perhatikan peta Indonesia. Di negara kita ini, Rama, mana yang lebih luas lautan dengan daratan? Lautan. Di mana yang disebut lautan? Di warna biru. Jadi kalau kita satukan lebih besar jumlah air laut Rapri ya, betul lebih besar. Nah, dari kita ini kita mengamati pulau dari pulau ataupun di konsider tadi, lihat Pulau Sumatera, kita tempat tinggal di Sumatera Selatan. Nah, dikelilingi oleh lautan, hidrosfer atau air laut, airnya asin. Nah, setelah kita mengerjakan latihan melalui diskusi kelompok, sekarang akan saya bagikan untuk pembahasan pelajaran yang terakhir. Nanti dikerjakan di tempat ataupun di rumah. Nanti kalian harus melibatkan orang tua. Maksudnya meminta ajar dari orang tua supaya apapun masalahnya pembelajaran ini orang tua harus mengetahui hasil dari belajar kalian ya. Coba untuk ketua kelas bagikan satu persatu. Ketua kelas yang hadir bagikan satu persatu jawab di rumah. Bagikan satu persatu. Ya, betul di rumah. Bagikan satu persatu. Ya, bagikan satu persatu untuk pekerjaan di rumah. Ayo anak-anak
tinggal 10 menit. Jadi petunjuknya ya, sebelum kalian belajar, kalian harus, maksud saya tadi sebelum kalian mengerjakan pekerjaan di rumah, kalian harus minta ajar kepada orang tua. Misalnya coba saya panggil dulu Bara ke depan, Bara bacaan ke depan. Bara, ya. Kita sekarang menyimpulkan ya. Rapi, kita menyimpulkan. Coba Bara membacakan pertanyaannya, Bara. Apa barang? Ya, yang disebut dengan relief. Betul sekali jawaban dari Bara. Beri tepuk tangan kepada Bara. Ya. Kemudian sekarang nomor 2, silakan Bara. Nomor 2. Jadi mengenai bedanya ke arah, jadi berada di salah satu bagian bumi litosfer tadi apa yang Bara? Berarti tanah. Apakah Anda pernah lihat tanah? Nah, bagaimana bentuk tanah, Bara? Ada yang datar, ada yang miring. Seperti yang kita ke bawah, kelas kita di bawah, kan ada posisi yang miring ya. Sekarang ya, nomor berapa lagi, Bara? 3. Kenapa tanah yang ditentukan gambar Disebut gunung. Ya, betul sekali, gunung. Beri tepuk tangan, Bara. adalah tentukan tanah yang tinggi daripada tingkat Bukit, ya betul. Jangan ikut dia bukit. Terus nomor 5 ya. 5. Bulan air asin yang banyak yang dan membagi laut. Ya, silakan duduk, Bara. Sekarang Kapli di depan, usung bawa lembaran kerja Kapli. Ya, coba bacakan Rapli dari nomor 1 di atas Rapli, dia kelihatan di atas karena kita ya. Bentuk permukaan bumi tidaklah rata, ada yang disebut relief ya. Kemudian nomor 2 ya, betul sekali. Silakan duduk, Rapli. Dari pemahaman sebelum mengerjakan tugas di rumah ya, hampir petunjuk-petunjuk yang saya berikan kalian telah mengerti. Kemudian coba kelompok 3 dan kelompok 4 ya. Kelompok 3 dan kelompok 4, apabila masih ada yang kurang jelas
mengenai materi pembelajaran kita pagi ini, yaitu ayo mengenal bumi. Kelompok 4. Ya, coba silakan bertanya. Dapat? Tidak. Dapat. Kalau tidak ada pertanyaan, coba jawab pertanyaan saya. Dapat? Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita meminum air apa? Air putih. Ada rasa atau tidak? Kalau tidak ada rasa, disebut terpadu kelompok air apa? Air tawar. Berarti air yang kita minum sehari-hari disebut dengan air tawar. Kemudian kelompoknya siapa namanya ini? Kapi amal parah. Coba Kapi, apakah kita dalam sehari-hari minum air asin? Tidak. Mengapa kita tidak minum air asin? Karena mengandung garam. Itu dapat sudah betul, baik sekali. Karena mengandung garam. Kelompoknya siapa namanya? Kelompoknya Padir ya. Coba Padir, ada kita sehari-hari di lingkungan kita ada genangan air yang mengalir kemudian di dataran rendah. Apakah yang disebut dengan air yang mengalir tersebut? Air yang mengalir yaitu coba baca lengkapnya tadi. Sungai bagian dari permukaan bumi yang digenangi air mengalir. Disebut dengan sungai. Nah, sekarang untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, simpulan dari materi ya, simpulan materi sudah kalian pahami. Coba sebelum kita akhiri, saya bertanya kembali, bagian yang kita pijak dalam kehidupan ini disebut apa? Bumi. Bukan bumi, ya memang bumi. Bumi bagiannya yaitu daratan. Daratan tadi disebut apa? Litosfer. Nah, untuk kehidupan kita sehari-hari, kita selalu memerlukan air untuk diminum atau air untuk dimasak. Nah, air yang untuk kita dimasak disebut air apa? Tawar. Air tawar. Air tawar tadi disebut apa? Hidrosfer. Iya, hidrosfer. Nah, jadi kalian sudah memahami dua dari bagian bumi kita. Yang untuk materi pertemuan ke depan kita akan membahas yaitu bagian atmosfer. Atmosfer itu yaitu lapisan udara. Nah, dari dua kesimpulan ini bisa kalian pelajari nanti lebih lanjut. Mana yang belum paham silakan bertanya. Nah, sekarang untuk menutup pembelajaran kita hari ini, kita akan berdoa, kemudian disampaikan kepada yang tidak hadir dari siapa? Arti dan Cynthia. Keterangannya sakit, mudah-mudahan akan sembuh. Kita silakan buku dan alat-alat pembelajaran yang disimpan. Ya. Sudah, sekarang untuk mengakhiri pembelajarannya, silakan tadi ketua kelas yang hadir membacakannya. Sekarang wakil ketua kelas, siapa wakil ketua kelasnya? Febiola. Ya. Silakan dibaca. Pimpin untuk berdoa. Baby ya, silakan untuk pimpin berdoa. Harus tertib berdoa, doa ya.
pembelajaran telah kita lakukan, jadi kita istirahat. Silakan meninggalkan kelas, diawali dengan kelompok 4. Silakan istirahat dulu. Tasnya jangan dulu di bawah. Taruh lagi. Ya, silakan istirahat. Wih, semua. Ya, bawa. Sama kelompok 2, sabar. Kelompok 3. Ya, silakan istirahat. Kita kan belum istirahat. Kelompoknya Salma, kelompok berapa? Silakan istirahat. Kelompoknya Paling, kelompoknya Paling, silakan istirahat. Ya. Sudah.